akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Kita akan memulai dengan berdoa bersama dan membaca renungan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak, menjadi sahabat kami semua. Dia selalu menemani kami. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mendengarkan bisikannya. Bapa, berkatilah orang tuaku, para guruku, dan juga saudara dan teman-temanku. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Aku mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini aku selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugasku dengan baik, rajin membantu di rumah, dan ramah kepada teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Bacaan kita kali ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terlebih dahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pagi hari ini
Menjadi gembala yang baik adalah dambaan semua orang beriman. Gembala yang baik sebenarnya adalah Allah sendiri. Seperti terungkap dalam Injil bahwa Allah yang empunya kerajaan surga sangat murah hati. Hanya saja kita sebagai domba-domba jangan menjadi iri hati, manakala Allah itu murah hati terhadap sesama kita. Kita tidak seharusnya bersungut-sungut dan menuduh Allah tidak adil. Justru seharusnya kita merasa bangga dan gembira mempunyai Allah yang seperti itu. Ingatlah bahwa kita pun dipanggil menjadi gembala terhadap diri kita dan terlebih bagi sesama kita. Kita harus bersikap murah hati terhadap sesama, memperhatikan kehidupan mereka dengan penuh kasih. Apa yang kita lakukan hendaknya menjadi cerminan kasih Allah, sehingga setiap orang yang kita jumpai merasa kasih dan kemurahan hati Allah dalam kata-kata sapaan kita, maupun apa yang kita perbuat. Memang hal ini bukan sesuatu yang mudah, namun yang penting kita mempunyai niat dan kemauan untuk menjalani hidup seperti ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah gembala kami. Semoga kemurahan hati-Mu dapat kami bagikan kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus dengan sikap yang baik.